Banyak sekali godaan dan bujukan untuk melakukan kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kitab At-Taubat ilallah. Taubat pada Allah. Kitab ini ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Ya, sekitar 333 halaman. Memang cukup besar. Kan tapi di sini saya akan mengkaji mulai dari awal terus entah sampai berapa nanti dapatnya. Minat dusturil ilahi, dari undang-undang dasar ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku bersaksi, aku mohon perlindungan pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian setelahnya Dusturul Ilahi, mu'alif kitab ini menyampaikan muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhi wa azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala muallimin nasil khair wa hadil basariyah ila rusdi wa qaidil khalqi ilal haq wa mukhrijin nas minadz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja-puji yang suci yang diberkahi sesuai dengan keagungan zat-Nya dan kekuasaannya. Selawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada pengajar manusia akan kebaikan, yang menuntun manusia kepada petunjuk dan pemimpin sekalian makhluk kepada kebenaran, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Rabb mereka, menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Perkasa lagi terpuji, yaitu junjungan kita, imam kita, panutan kita, dan kekasih kita Muhammad bin Abdullah beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga
hari kiamat nanti. Jadi para pemirsa as-shaimin, as-shaimat, di sini saya hanya akan membacakan kitab At-Taubat ilallah. I'lam, nah, inna ilmat taubah ilmun muhimun bal dzaruriyun wal hajatu ilaiha ma'asatun wa khususan fi asrina. Wa qad gharakan nas fi dzunub wal khataya wa nasullah fa ansahum anfusahum. Ilmu taubat adalah ilmu yang penting, bahkan sangat dibutuhkan. Keperluan atas ilmu itu, ilmu tobat maksudnya, amat mendesak, terutama dalam zaman kita saat ini. Mengapa? Karena manusia telah banyak tenggelam dalam dosa dan kesalahan. Mereka melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun membuat mereka lupa akan diri mereka sendiri. Waqat watakasarat alaihimul mughriyatu bisyarri wal mu'awwiqatu anil khair wa takalubat ala saddihim an sabilillah wa ighraihim bisubulis syaitan wa sa'ila jahannamiyah wa ajjatin jabbariyah tuqra'u wa tusma'u wa tusyahid wa tusyahadu wa tu'siru bis-saut wa bis-surah wal lahn wa bit-tamsil wa tahwil wa ta'awanat ala dzalika syayatinul insi wal jin wa a'da'ud dakhil wal kharij wa sa'ata ala dzalika al-anfus al-ammara bisu wa rukuniha. Banyak sekali godaan dan bujukan untuk melakukan kejahatan. Dan banyak pula penghalang manusia, penghalang yang terdiri manusia untuk melakukan kebaikan. Beragam cara dipergunakan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai media jahanam, media setan yang penuh tipuan berupa perangkat canggih yang dapat dibaca, didengar, disaksikan, dilihat gambar dan suaranya yang jernih, bagus, dan ada narasi yang memikat yang disebarkan di seluruh pelosok penjuru dunia melalui agen-agennya. Dimanfaat semuanya itu untuk tujuan itu, yakni tujuan menghalangi agama Allah, yakni menghalangi orang-orang yang akan meniti di jalan Allah. Semuanya itu dilakukan oleh setan-setan yang berada di dalam negeri kita maupun yang berada di luar negeri. Setan-setan itu ada yang berada di dalam diri kita sendiri, dan setan-setan itu juga ada yang berada di luar dari diri kita. Kemudian untuk keberhasilan godaan setan itu diperkuat oleh jiwa dan nafsu ammarah bisu', nafsu yang selalu mengajak pada keburukan, yang mengajak kepada keduniawiahan, nafsu yang mengajak supaya lupa akan kematian, perhitungan akhirat, lupa akan neraka dan surga, dan nafsu yang akan meninabobokan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini setan, perangkat-perangkat canggih, nafsu ammarah bisu, dan lain sebagainya. Mereka ini menjalin kerjasama yang rapi antara setan dari jin, setan dari manusia, setan yang berada di dalam negeri, di dalam luar negeri, di dalam diri kita dan di luar kita.
kemudian diperkuat oleh nafsu ammarah bisu untuk menghalangi kita dari jalan Allah. Semuanya ini bekerja sama di dalam rangka untuk menyesatkan manusia. Fala ajba idza adha'us salawat wattaba'us syahawat wa naqadu ahdallahu min ba'di mitsaqih wa faratu fi hududillah wa huquqin nas wastamra'u akla amwalin nas bil batil walam yubalu bima kasabu mim malin akana min halalin au min haramin. Sehingga tidak mengherankan jika mereka meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Dahsyat sekali. Jadi setan dan tentara-tentaranya ini di dalam menyesatkan manusia. Jadi pengaruhnya itu luar biasa dahsyatnya. Sehingga tidak mengherankan jika mereka berhasil membujuk manusia sehingga manusia itu meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka manusia yang terpengaruh oleh setan ini berani melanggar janji yang telah disepakati bersama antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang ini juga berani melewati batas-batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berani menabrak hak-hak manusia. Maka mereka tanpa beban moral, mereka tanpa beban moral dapat menikmati memakan harta manusia dengan cara yang batil. Tidak merasa dosa mereka memperoleh harta dengan cara yang haram dan tidak memperdulikan lagi dari mana harta yang ia dapatkan, dari barang dan cara yang halal atau yang haram. Ala ma ahwajan nas ala nadhirin yusarrihu fihim an afiqu min sakratikum wantabihu min ruqadatikum wathubu ila rusdikum watubu ila rabbikum qabla ayyatiya yaumul la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Manusia saat ini amat membutuhkan orang yang memberi peringatan dan berteriak keras-keras kepada mereka. Bangkitlah dari mabuk kalian, bangunlah dari tidur kalian, berjalanlah di jalan yang lurus, bertaubatlah kepada Tuhanmu sebelum datangnya hari di mana harta, benda, dan sanak kerabat tidak bermanfaat lagi, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Fi hadzal juz ijtahadna an nuqidhal qulub al-ghafilah wa naruddal uqul asyaridah wa nuqawwiya al-azaim al-mustarkhiyah wa an nubayyina lin-nas ahammiyatat taubati wa daruratiha wa fadluha wa wujubu fawriyatiha wa nubayyinu maqumatiha wa arkanaha wa ahma ahkamiha kama nubayyinu samaratiha wa makasibat taib min waraiha fid dunya wal akhirah. Kama bayyannal mawani' minha wal aqabat fi tariqiha tsummal bawa'is 'alaiha wa qad atallana fi dzalik li shiddatil hajah ilaihi fi asyri syawat
wal ghafalat wasyubuhat. Dalam seri ini, artinya di dalam buku At-Taubat Ilallah, sebetulnya buku ini adalah bagian keempat dari buku besar yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi yang bernama At-Thariq Ilallah. Jadi buku At-Thariq Ilallah itu bagian yang keempatnya adalah At-Taubat Ilallah. Dalam seri ini aku berusaha membangunkan hati yang lengah, menyadarkan pikiran yang liar, dan menguatkan semangat yang telah melemah. Aku berusaha untuk menjelaskan pentingnya taubat, urgensitas dan keutamaannya, serta pentingnya taubat itu dilakukan secepatnya. Aku juga menjelaskan pokok-pokok, rukun-rukun, dan hukum-hukum taubat itu. Juga buah dan hasil yang akan didapat oleh orang yang melakukan taubat di dunia maupun di akhirat. Dan aku juga jelaskan pula faktor-faktor apa saja yang menjadi penghalang untuk bertaubat itu, rintangan dalam melakukan taubat, serta apa yang dapat mendorong untuk melakukan taubat itu. Aku sengaja menjelaskan masalah ini dengan panjang lebar, mengingat kebutuhan yang mendesak akan kajian seperti ini pada zaman yang dipenuhi oleh syahwat, kealpaan, dan ketidakjelasan atau syubhat-syubhat. Walaqad ihtamma ulama usuluk jami'an bitaubati wa tahaddatsu anha an haqiqatiha wa arkaniha wa syurutiha. Min Abil Qasim Al-Junaid wa Abi Sulaiman Ad-Darani wa Dhinnun Al-Misri wa Rabi'ah Al-Adawiyah wa ghairihim. Wa kadzalikal muallifun fis suluk minal mahasib ilal maki ilal Qushairi ilal Ghazali ila Ibnil Qayyim ila man ba'dahum. Ini para ulama suluk, maksudnya ulama tasawuf ini. Jadi suluk itu sebetulnya dari kata salaka, orang yang meniti sebuah jalan, maksudnya jalan menuju Allah. Dari para ulama yang menekuni jalan menuju kepada Allah ini telah memberikan perhatian yang besar terhadap masalah taubat. Dan mereka semua telah berbicara tentang hal ini, tentang hakikatnya, rukunnya, dan syarat-syaratnya. Tidak ada ulama suluk, tidak ada ulama tasawuf itu tidak berbicara tentang taubat. Semuanya berbicara tentang taubat karena pentingnya amalan taubat ini. Seperti Abu Al-Qasim Al-Junaid, Abul Qasim Al-Junaid, Abu Sulaiman Ad-Darani, Dhunnun Al-Misri, Rabi'ah Al-Adawiyah, dan lain sebagainya. Ini adalah ulama-ulama suluk yang sudah diakui akan kewaliannya, akan kezuhudannya, dan kualitas spiritual mereka. Demikian pula para pengarang dalam bidang suluk ini seperti Al-Harith Al-Muhasibi, Abu Talib Al-Maki, Al-Qusairi, dan tentunya tidak asing lagi Abu Hamid Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim dan lain sebagainya. Walaqad bayyana al-Imam Al-Ghazali fi muqaddimati kitab at-Taubat minal ihya anna taubata minaz dzunub anna taubata aniz dzunub birruju ila sattaril uyub fa'allamil ghuyub mabda'u tariqis salikin wa ra'su malil faizin wa awwalu aqdamil muridin wa miftahu istiqamatil ma'ilin
wa matla'il astifai wal muqarrabin wali abina Adam alaihi salatu wassalam wa ala sairil anbiya'i ajmain. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Muqaddimah kitab At-Taubat dari kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa taubat dari dosa, yang dimaksud taubat itu ialah kembali kepada zat yang menutupi kesalahan dan yang maha mengetahui akan kegaiban. Jadi taubat itu ya kembali kepada Allah intinya. Itu Imam Ghazali pernah membahas di dalam kitab Ihya, kalau nggak salah dalam juz 4 ini, bahwa tobat ini dijadikan sebagai pokok utama, pokok bahasan utama kaum salikin. Salik itu dari kata salaka, dijamak salikun, salikin, itu orang-orang yang meniti jalan ilahi. Nah, ini tobat. Langkah pertama para murid itu ya orang yang berada di bawah bimbingan para mursyid. Ini juga diajarkan masalah tobat. Kemudian kalau ada orang yang suka melenceng, kemudian akan kita betulkan, maka untuk membenarkan itu kunci kelurusan orang yang telah melenceng itu ya di dalam tobat ini. Kemudian ketika kita melihat ada orang melakukan tobat, dia melakukan amalan-amalan yang tidak seperti biasanya di dalam hal kebaikan dengan penuh penyesalan atas dosa-dosanya, ini menandakan bahwa orang tersebut telah dipilih oleh Allah untuk didekatkan kepadanya atau termasuk dimasukkan di dalam golongan kaum muqarrabin. Nah, kalau ada anak-anak muda kemudian tidak ikut hura-hura, padahal kanan kirinya menghabiskan masa mudanya untuk bersenang-senang, tapi anak muda ini menekuni ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah setiap hari istighfar dan bertaubat, maka anak muda ini adalah anak muda yang dipilih Allah untuk meniti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ajdaru bil aulad al-iqtida bil aba wal ajdad. Maka alangkah pantasnya jika anak-anak yang mengikuti dan meladeni orang-orang tua mereka. Jadi sekarang ini banyak orang tuanya bagus-bagus, tapi anaknya tidak sebagus orang tuanya. Lah, sebagai anak muda seharusnya kita mengikuti kebaikan-kebaikan yang telah ditanam dan diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Jadi kita harus berusaha terutama pada bulan Ramadan ini untuk membuat satu perubahan di dalam kehidupan kita. Dan awal daripada perubahan itu adalah taubat ini. Taubat dari apa? Dari semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dari semua kemunafikan, dari semua perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Barangkali kita mungkin sudah melupakannya. Secara umum kita harus mengakui bahwa kita telah melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan Ramadan ini adalah saat tepat untuk melakukan tobat itu. Walaqad qara Adam sinnan nadam. Jadi intinya ini kalau saya bacakan terlalu lama, jadi nanti tidak dapat materi. Baiknya saya bacakan sedikit-sedikit saja yang Arabnya, teks Arabnya, langsung saja akan kami terjemahkan. Jadi Nabi Adam ini telah mengajarkan sikap menyesal atas kesalahan dan dosa yang ia perbuat sebelumnya. Maka barang siapa yang meniru perilaku Adam dalam melakukan dosa tapi tanpa mengikutinya dengan bertaubat, berarti ia telah tergelincir dalam kesalahan yang fatal. Adam dan Hawa sebagai bapak manusia pertama itu pernah melakukan kesalahan. Tetapi kemudian Adam dan Hawa taubat. Nah, itulah manusia. Manusia itu ya salah, kemudian taubat. Tetapi kalau ada orang yang salah, melakukan dosa, dan tidak mau melakukan taubat, maka berarti dia telah tergelincir ke dalam kesalahan yang fatal dan orang tersebut tidak mengikuti Adam. Jadi dia berbuat salah tapi tidak tobat. Adam berbuat salah dan tobat. Makhluk yang hanya melakukan kebaikan adalah malaikat. Makhluk yang melakukan kejahatan saja adalah setan terkutuk. Sedangkan sikap kembali dari keburukan dan kejahatan menuju kebaikan dan ampunan adalah tabiat anak Adam. Jadi para pemirsa as-shaimin as-shaimat, makhluk yang kita kenal ada yang namanya malaikat, ada yang namanya setan dan manusia. Nah, malaikat itu selalu benar, selalu baik, selalu taat kepada Allah. Sedangkan setan selalu salah menjerumuskan manusia. Sedangkan manusia itu adalah makhluk di antara tarikan malaikat dan tarikan setan. Artinya kadang manusia itu salah, kadang manusia itu benar. Nah, kalau kita kembalikan kepada sejarah nenek moyang kita Adam mau tobat. Jadi kalau kita melakukan salah segera sadari dan tobat seperti halnya Nabi Adam dan Hawa. Dalam struktur diri manusia ini tersimpan dua kecenderungan dan ini setiap orang itu ada dua kecenderungan ini. Artinya manusia itu mempunyai kecenderungan kalau tidak seperti malaikat, ya seperti setan. Nah, manusia itu bisa memilih apakah dia akan mengarahkan kecenderungannya itu seperti kecenderungan malaikat atau seperti setan. Mungkin suatu ketika kita tergoda oleh kecenderungan yang mengarah kepada perbuatan setan, akan tetapi di saat yang lain kesadaran kita untuk dekat kepada Allah muncul di hati kita. Jadi senantiasa tarik menarik kekuatan malaikat dan kekuatan setan, dan manusia itu sebetulnya mempunyai pilihan apakah mengikuti setan
atau menentang setan? Apakah kita itu mengikuti ajakan malaikat yang selalu taat kepada Allah atau mengikuti ajakan setan? Di sini manusia diberi kebebasan untuk memilih. Maka orang yang melakukan tobat secara jelas telah mengajukan bukti bahwa dia adalah keturunan Adam. Sebagai tanda keturunan Adam adalah manusia yang berbuat dosa itu mau bertaubat. Karena ia telah menjalankan sikap sebagaimana layaknya seorang manusia. Karena dia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Adam. Dan orang yang terus melakukan keburukan tanpa kesadaran sedikit pun tanpa melakukan tanpa mau melakukan taubat, dengan jelas telah mengajukan bukti bahwa ia adalah keturunan syaitan. Ya, menungso dosa terus ora gelem tobat, itu berarti dia menampilkan dirinya sebagai bukti pengikut setan. Kalau orang yang mau tobat, artinya orang itu menampilkan dirinya sebagai manusia, anak Adam. Maksudnya anak keturunan Adam. Sedangkan menisbatkan nasab hingga sampai ke nasab malaikat, dengan semata mengisi diri dengan kebaikan adalah di luar batas kemampuan. Artinya tidak mungkinlah manusia itu 24 jam terus apik, terus kemungkinan juga manusia itu akan tergelincir pada kesalahan-kesalahan. Mengapa? Karena kejahatan telah terpatri secara kuat bersamaan dengan kebaikan di dalam struktur manusia. Jadi manusia itu bagaimanapun orangnya mesti ada dua pengaruh ini. Ini jadi wis anggone ndadekake Gusti Allah memang mengkono iku. Artine nak ning jerone wong kuwi ana tarikan apik, ana tarikan elek. Tarikan apik kuwi ya tarikan malaikat, sing tarikan elek kuwi tarikan setan. Lah, ketika orang itu terjerumus di dalam dosa, dan dosa itu perlu kita ketahui tidak akan dihapus oleh Allah kecuali melalui dua media. Apa itu? Api. Ya, tapi api ini ada api taubat dan api neraka. Dosa seseorang itu akan dihapus oleh Allah manakala orang itu telah terbakar oleh api. Silakan milih, akan terbakar api taubat atau terbakar oleh api neraka. Sebetulnya keduanya itu sama-sama tidak enak, tapi tidak ada jalan lain. Orang yang punya dosa, kepengin dosanya hilang, maka dia harus mau terbakar oleh api taubat. Atau kalau tidak mau terbakar oleh api taubat, terbakar oleh api neraka. Di dalam bahasanya Imam Ghazali, illa yahdan naroin, narun nadam au naru jahannam. Jadi sekali lagi, dosa seseorang itu hanya bisa dihapus ketika orang itu mengalami penyesalan yang luar biasa. Penyesalan itu rasanya seperti terbakar hati ini. Ada perasaan malu, ada perasaan gelo, ada perasaan tidak nyaman mengingat perbuatan yang sudah kita lakukan.
ada perasaan hati ini teriris-iris manakala mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan, dan rasanya menjadi tidak enak tidur, tidak enak makan, manakala kita mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itulah api penyesalan. Kemudian api neraka, jadi kalau kita punya dosa tapi tidak mau membakar dengan api penyesalan, maka dosa ini akan mengantarkan kita ke api neraka jahanam. Monggo dipilih mana. Tapi orang yang cerdas, saya kira akan memilih terbakar oleh api penyesalan, bukan api neraka jahanam. Walaqad kana umdati wa marja'il alwal kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam summa ma ja'a an salafil ummah. Jadi kitab ini dikarang dengan disandarkan kepada marja' yang terdiri dari kitab Allah, kemudian hadis-hadis Rasulullah, dan keterangan-keterangan yang dibawa oleh ulama-ulama salaf. Atau terjemahannya, pokok atau sumber utama penulisan buku ini adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan sikap serta perkataan yang sampai dari generasi salaf, bukan generasi khalaf ya, tapi generasi salaf. Waqad ijtahadtu alla a'tamida ala haditsin dhaifin fi hukmin aw tawjihin wa an ubayyina min man wa an ubayyina man akhrajal hadis wa darajatu bi ikhtisarin. Aku berusaha agar tidak menggunakan hadis dhaif dalam memberikan penentuan hukum atau suatu pengarahan. Jadi kitab ini ditulis dengan menjauhi hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan hukum atau berkaitan dengan taujih. Taujih itu pengarahan. Kalaupun disebutkan sambil menyebutkan siapa yang telah mentakhrij hadis itu dan apa derajatnya secara ringkas, jadi tidak mendetail, sekedarnya dijelaskan hadisnya itu hadis dhaif atau hadis sahih. Maka jika hadis itu tidak sahih atau hasan, maka aku tidak mengutipnya. Jadi yang dikutip di dalam kitab ini hanyalah hadis-hadis hasan atau sahih. Meskipun hadis itu mengandung substansi targhib, atau targhib itu mendorong untuk melakukan kebaikan, dan tarhib jadi memberi takut dan untuk melakukan keburukan. Jadi yang ditampilkan di dalam hadis ini adalah di dalam kitab ini adalah adalah hadis hasan atau sahih. Tidak ada hadis dhaifnya, walaupun sebetulnya menggunakan hadis dhaif itu diperbolehkan di dalam masalah targhib dan tarhib. Dan jika pun aku sebutkan juga, maka itu sekedar untuk menguatkan saja atau aku mengutipnya dari orang lain. Namun sambil menjelaskan. Nah, jadi kalau disebutkan oleh Imam Yusuf Qaradawi hadisnya itu ya akan disebutkan secara komplit dari siapa hadis itu. Kemudian dalam penyusunan kitab At-Taubat Ilallah ini, aku banyak mengambil materi dan beberapa kitab, terutama kitab-kitab yang dikarang oleh ulama suluk. Jadi
Tadi sudah saya sampaikan ulama suluk itu ya mudahnya ulama ahli tasawuf. Yang terpenting adalah 2 kitab, yaitu pertama kitab Madarijus Salihin Syarah Manazil Sairin ila Maqamat. Jadi kitab At-Taubat ini ditulis oleh Yusuf Qaradawi itu diambilkan yang pertama dari Madarijus Salihin. Ini kitab adalah karya Imam Abi Abdillah Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau yang terkenal dengan sebutan Ibnul Qayyim. Dalam kitab itu Ibnul Qayyim telah menunjukkan kelasnya dalam mengarang sebagai seorang sastrawan yang ulung, dai dan murabbi yang besar, ruhani, seorang rubbani yang cemerlang, pandangan seorang faqih usul, ahli fikih dan juga ahli usul yang dalam, dan menulis dengan tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ia menggoreskan kalamnya, seketika rangkaian kata-kata yang indah tumpah ruah, bagaikan ombak di laut, sambil menjelaskan banyak hal, mengungkapkan banyak sebab, menjelaskan hukum-hukum, dan menerangkan secara panjang lebar akan banyak hakikat ini. Waqad istafattu minhu katsiran wa naqaltu kalamahu binasihi fi katsirin minal mawadhi kama naqaltu min kitabi adda wad-dawa fi bayani asaril ma'asi. Aku banyak mengambil materi buku ini dari kitabnya itu, dan dalam banyak kesempatan aku langsung mengutip perkataannya dengan lengkap. Aku juga mengutip dari kitabnya yang lainnya, yaitu kitab Adda wad-Dawa, dalam menjelaskan pengaruh dan akibat daripada kemaksiatan. Wasani kitabu Ihya Ulumiddin wa huwa al-mawsu'ah asyairah fi ilmi suluk wa huwa yastamilu ala arba'ina kitaban muqassamatan ila arba'i arba'ah kama huwa ma'lumun rubul ibadah wa rubul adah wa rubul muhlikat wa rubul munziyat. Wal Ghazali faqihun usuliyun mantikiyun. Jadi kitab yang dijadikan sandaran di dalam pembuatan kitab At-Taubat ilallah ini adalah kitab Ihya Ulumuddin, yaitu sebuah kitab ensiklopedi dalam ilmu tasawuf atau ilmu suluk yang terkenal itu. Kitab itu, artinya kitab Ihya Ulumuddin ini terdiri dari 40 kitab yang kemudian dipecah-pecah dalam 4 bagian, yaitu 1/4 kitab Ihya itu berbicara tentang ibadah, 1/4 tentang adat, 1/4 tentang al-muhlikat atau hal-hal yang bisa membinasakan manusia, dan 1/4 lagi berbicara tentang atau membahas tentang al-munziyat, artinya hal-hal yang bisa menyelamatkan manusia ini. Dan awal kitab dalam 1/4, ini kan 1/4 akhir berarti, dalam awal kitab dalam 1/4 Al-Munziyat ini adalah kitab Taubat. Nah, seperti tadi keterangan tentang taubat, bahwa dosa itu hanya bisa hilang
apabila telah terbakar oleh api taubat atau api jahanam, itu keterangannya ada di dalam bab taubat. Imam Ghazali ini adalah seorang yang faqih. Faqih itu artinya orang yang ahli ilmu fikih, ahli hukum Islam. Ahli Al-Ghazali ini juga ahli ilmu usul fikih. Jadi ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih. Tidak cukup itu, tapi juga ahli ilmu mantek. Jadi karena dia itu ahli mantik, maka cara penyusunan kitabnya itu sungguh sangat memikat sesuai dengan keinginan pikiran-pikiran orang. Jadi sehingga susunannya itu atau karangannya itu tersusun dengan apik dalam bab-bab yang runtut. Jadi seperti sangat sistematis kitab Ihya itu. Tertata runtut pemikirannya. Tidak cukup itu, tetapi karena juga ahli balaghah, maka di dalam kitab Ihya ini ketika Imam Ghazali menerangkan juga menggunakan metafor-metafor yang baik dan menggunakan redaksi yang halus. Sehingga orang-orang yang datang setelahnya banyak mengambil manfaat dari kitabnya itu. Kalau kita pernah membaca kitab aslinya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, kita akan merasakan betapa dahsyatnya bahasa Al-Ghazali di dalam Ihya ini, memukau orang, memikat, runtut, cantik, menawan, kaya metafor sehingga tidak menjemukan. Jadi narasinya itu sangat luar biasa ini. Inilah yang kemudian banyak orang tertarik, terkesan terhadap kitab Ihya Ulumuddin ini. Waqad iktabastu minhu katsiran minal afkar kama naqaltu kalimati binasya fi ba'dil ahyan. Aku banyak mengutip pemikiran dari kitab itu. Artinya Al-Qardawi, Yusuf Qardawi itu mengakui bahwa penyusunan kitab ini diakui terus terang banyak mengutip dari Ihya. Jadi kalau kita membaca bukunya ini, maka kitab At-Taubat ini memang agak ada kemiripan bahasanya dengan Ihya Ulumuddin itu. Tentunya masih lebih dahsyat punya Al-Ghazali ini. Dan kemudian di akhir kata pengantar ini Yusuf Qardawi berdoa, As'alullahal karim ayyan fa'a bihadis sahaif katibaha wa qari'aha wa nashiraha wa kullaman ashama fiha bijuhdin. Aku berdoa kepada Allah agar buku ini bermanfaat bagi penulisnya, bagi pembacanya, bagi penerbitnya, serta semua orang yang turut memberikan andil dalam penyelesaian buku ini, yang bertujuan untuk mengembalikan hati manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan taubat nasuha kepada kita,
sehingga dapat menghapus keburukan-keburukan kita, mengangkat derajat kita, dan memasukkan kita ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikianlah kajian Ramadan yang dapat kami sampaikan, di mana kami baru menyampaikan muqaddimah dari kitab At-Taubat Ilallah yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Semoga kita akan ketemu pada kesempatan yang akan datang, di mana insya Allah kita akan membahas wujubut taubah wa daruratuha. Kemudian diteruskan at-taubah minan nifaq, at-taubah minal kabair. Jadi wajibnya taubat segera, wajibnya segera bertaubat, dan taubat dari kemunafikan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah menerima ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.